Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, adik-adik, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas bagaimana tips mengatasi writings atau writer's block. Bila writer block sudah terjadi, kita bisa menghabiskan waktu lama memandang layar kosong, menatap halaman baru di Microsoft Word tanpa mengetikkan satu huruf pun, atau mengetuk-ngetuk pena di atas kertas, tapi tidak membuat coretan baru. Pernahkah Anda mengalami ini? Mungkin banyak peneliti atau banyak bapak ibu dosen yang mengalami hal tersebut. Sangat umum dalam penelitian kita mendengar diskusi tentang ketidakmampuan untuk menuangkan ide-ide dan pemikiran ke dalam tulisan. Setelah menyelesaikan pekerjaan penelitian, ketika para peneliti berencana untuk menuliskan hasil penelitian, tangan terasa lumpuh dan tidak muncul ide dan inspirasi menulis. Kondisi inilah yang disebut dengan writer's block. Bekerja sebagai penulis, kita dituntut untuk selalu menuangkan ide-ide dan gagasan baru, bahkan konten baru setiap hari. Terkadang itu bisa sangat melelahkan. Tidak peduli apakah Anda seorang dosen, seorang peneliti, penulis novel, penulis blog, skenario, atau bahkan lirik lagu. Menulis adalah kegiatan yang butuh kreativitas. Terkadang kreativitas itu bisa mampat, tidak mau menetes seberapa keras pun kita memeras otak. Writer's block bisa disebabkan oleh berbagai alasan. Di antaranya kekurangan inspirasi, atau sifat perfeksionisme, kekhawatiran akan opini orang, hingga mungkin keraguan di dalam diri sendiri. Writer blocks itu lebih merupakan blok mental yang dialami seorang penulis. Ada beberapa penelitian secara psikologis yang menunjukkan bahwa sebenarnya hal itu tidak perlu ada. Tapi pada kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa banyak penulis atau peneliti mengalami hal ini. Salah satu penyebab utama writer's block itu mungkin adalah kecemasan. Dan masalah ini dapat diperburuk jika seorang penulis atau peneliti harus menuangkan ide dan gagasan untuk dipublikasi dalam bentuk publikasi internasional. Karena juga ada beberapa tips atau strategi umum yang disarankan oleh peneliti yang berpengalaman untuk mengatasi hambatan writer's block ini dan menyelesaikan penulisan penelitian mereka dalam waktu yang singkat atau sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah social writing. Cobalah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi terkait dengan penulisan artikel, baik di sosial media ataupun webinar-webinar yang saat ini banyak diselenggarakan. Nah, untuk kelompok-kelompok diskusi ini akan sangat membantu, dan ini adalah ide yang bagus. Menulis sambil kita duduk, kemudian berdiskusi tentang kemajuan, berbagi tujuan, dan prestasi menulis, tentu saja akan membantu untuk memahami menulis dengan lebih baik dan meningkatkan aliran kreativitas. Tips kedua, block some time of the day exclusively for writing. Jadi cadangkanlah waktu beberapa jam dalam sehari khusus untuk menulis. Waktunya bisa kapan saja. Tapi ada beberapa penulis menganggap pagi hari itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan kegiatan menulis, karena pikiran kita masih segar dan itu adalah waktu paling kreatif. Jadi cobalah menulis di pagi hari sebelum memeriksa atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi ide kuncinya adalah kita disarankan untuk menulis setiap hari. Walaupun mungkin kita hanya punya waktu hanya 15 menit saja di dalam sehari. Tapi kemudian secara bertahap kita akan tingkatkan. Bagaimana kalau ide tetap tidak muncul?
Wah, padahal kita sudah alokasikan waktu di depan laptop atau komputer. Seperti yang tadi disarankan, 15 menit saja. Pertama-tama, tuliskan apapun yang muncul di pikiran kita, tanpa khawatir tentang tata bahasa dan kebenaran kalimat. Kemudian catat ide-ide dan konten yang ingin kita sertakan di dalam makalah penelitian kita. Dan kemudian perbaiki untuk mengubahnya menjadi draft final. Tips ketiga, jangan menunda dan mulai dari awal lagi. Atau don't start at beginning. Sejauh ini bagian paling sulit dari proses penulisan adalah bagian permulaan atau memulai. Ini bagian yang paling serius loh. Karena kadang hanya membicarakannya saja sudah membuat kita berkeringat dingin. Ketika kita sudah memulai, upayakan untuk terus melanjutkan semaksimal mungkin. Karena pekerjaan yang sudah dimulai kemudian teralihkan dengan aktivitas lain, maka akan sulit membangun mood yang baik kembali. Ibarat kata, perlu warming up kembali. Artinya, jangan berhenti ketika sudah berada pada titik tengah. Dan pada saat kita mulai kembali ke awal, maka kita perlu pemanasan kembali dan memerlukan upaya yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Apakah Bapak Ibu, teman-teman semua pernah mengalami hal seperti ini? Buat yang belum pernah, congratulations. Dan saya sering sekali mengalami hal seperti ini. Meninggalkan sesuatu yang sudah dimulai dan akhirnya kesulitan untuk melanjutkan kembali. Tips keempat, balance your inner critic. Artinya seimbangkan kritik yang mungkin datang dari dalam diri kita sendiri. Hal ini bisa saja muncul dan dapat menghambat gerak langkah maju untuk menyelesaikan tulisan kita. Selalu saja ada keraguan dan ketidakpuasan untuk menyelesaikan tulisan kita. Ini keraguan diri sendiri. Ternyata penulis-penulis terkenal pun mengalami hal ini. Sebut saja Stephen King, Margaret Atwood, Charles Bukowski, semua berjuang dengan ini. Memang rasanya sulit menemukan seorang penulis yang tidak mengalami kritikan yang bersumber dari dalam diri mereka sendiri. Apa yang sama-sama dimiliki oleh para penulis sukses adalah kemampuan untuk mendengar kritik yang lahir dari diri mereka sendiri. Kita tidak perlu sepenuhnya mengabaikan hal ini. Sebaliknya, kita harus menjaga keseimbangan sehingga kita dapat mengatasi apa yang perlu dan melewatkan apa yang tidak aman dan tidak relevan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, The Harvard Business Review has some great tips on how to make peace with your inner critic. Tip kelima, use IT tool that work to improve the quality article or manuscript. Jadi gunakan perangkat-perangkat IT yang bisa membantu meningkatkan kualitas tulisan kita. Antara lain Mendeley untuk mengelola referensi dan melakukan sitasi. Kemudian ada aplikasi Grammarly untuk memperbaiki tata struktur dari bahasa Inggris yang kita gunakan. Ini bisa free dan ada juga yang premium. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi Quillboard. Quillboard ini adalah paraphrase tools. Jadi bisa mengubah struktur kalimat tapi tidak mengubah makna. Kemudian untuk mengecek similarity index atau kemiripan dengan tulisan orang lain, kita bisa menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, jika tinggi, kita bisa turunkan melalui Quillboard. Kemudian untuk memperbaiki kualitas penulisan kalimat yang sesuai, kita bisa menggunakan jasa native melalui web store di Elsevier. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik, itu adalah 5 tips untuk mengatasi writer's block. Tapi saya yakin banyak tips-tips lain atau pengalaman Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ketika menghadapi writer's block ini. Silakan sharing Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, adik-adik berdasarkan pengalaman masing-masing. Mari kita mendiskusikannya untuk perbaikan kualitas tulisan kita. Selamat mencoba dan semoga kita semua menerima manfaatnya.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.